di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, kita akan masuk ke dalam tema ini, ya Allah temanya. Istri yang tidak dilihat Allah. Aduh, kalau Allah udah gak lihat bagaimana lagi hidup kita ini ya, Masya Allah ya. Baik, untuk pembahasan yang pertama mohon kesediaannya guruku Ustazah Syifa Nur Fadhilah. Ini apa aja sih yang menyebabkan seorang istri akhirnya sampai Allah tidak mau melihatnya? Aduh, ini gimana, silakan. Masya Allah, izin guru saya ada Kiai Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Jamaah Cahaya Hati yang masih standby di rumah, ini pembahasannya sebenarnya berkaitan dengan yang tadi. Seorang ibu yang menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya, ya. Kenapa ada perempuan yang tidak dipandang oleh Allah nanti di yaumil qiyamah? Pertama, karena dia durhaka kepada suaminya. Dia selalu kufur, tidak bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada manusia. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak bersyukur kepada Allah. Apa cirinya kita sebagai seorang istri, suami ngasih duit belanja tidak bersyukur. Sudah sehari dikasih 5 juta, minta 10 juta. Ada di sini yang 5 juta sehari? Ada. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini 5 juta sehari dikasih. Amin. Ya Bu ya. Masya Allah. Jadi tidak bersyukur. Ada yang sudah dikasih suami solih, baik, tapi ngelihat suami orang lebih ganteng tidak bersyukur. Aduh. Ini penyakit ibu-ibu zaman sekarang. Iya. Apalagi yang nontonnya sinetron, nontonnya Korea, India. Asal ngelihat opa-opa, asal ngelihat apa yang model-model kayak Sahrukan, suami dikata-katain. Ya Allah. Begitu ketemu sama suami, ya Allah kok laki gue begini amat, buluk bener katanya. Masya Allah. Jadi itu salah satu ketidakbersyukuran seorang istri terhadap suami. Jadi banyak model-model ketidaksyukuran istri. Imam Al-Ghazali mengatakan salah satu bentuk bersyukur adalah mengucapkan Alhamdulillah dan menggunakan nikmat Allah untuk beribadah. Kita dikasih nikmat sama Allah, niatnya untuk apa? Untuk membahagiakan keluarga dan suami, untuk mencari ridha Allah. Melayani suami niatnya untuk apa? Selain mencari ridho Allah, juga mencari ridho suami. Kalau suami sudah ridho, kita wafat sebelum suami kita, maka kita mencium bau surga dan masuk dari pintu manapun. Ya Allah. Belum lama kemarin ada artis Rina Gunawan, ya Masya Allah, Mas Ali. Itu wafat, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya Allah. Suaminya di pemakaman bilang, wallahi katanya, saya ridho istri saya ini orang baik. Saya bersaksi dia orang yang tidak pernah tidak baik melayani suami dan anaknya. Maka saya doakan mudah-mudahan dia ahli syurga. Itu ucapan doa dari suami. Kita belum tentu sebagai istri doakan kebaikan begitu ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Jadi banyak sekali perempuan yang dia sholat 5 waktu. Ini ada hadis dari Abi Hurairah. Kala Rasulullah SAW ketika itu Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqu wa tu'dhi jiranaha. Kata sahabat ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang fulanah perempuan, seorang wanita, seorang istri. Dia kalau malam sholat malam, kalau siang dia puasa, Senin Kemisnya nggak ketinggalan, Daudnya dijalankan, sedekahnya nggak pernah kelewat. Di mana ada majelis taklim, di mana ada kotak sedekah, dia taruh tuh sedekah. Tapi waktu zijiranaha, kata sahabat itu. Tapi wahai Rasul, dia sering mengganggu tetangganya. Mulutnya nggak bisa diem. Dikit-dikit nyinyirin tetangga mulu. Bahkan bukan lisannya saja yang nyinyir sekarang. Karena ada media sosial, jari juga bisa nyinyir Bu. Akun-akun gosip diikutin. Ada orang punya masalah, kita yang panas. Kita yang ribet nyari masalah nyampe ujung. Masya Allah. Ada yang model begini, kita yang cari-cari kesalahannya, diudek terus sampai dalam. Kita ngejatuhkan orang, Masya Allah. Jadi perempuan yang seperti ini pelajaran buat saya dan buat kita semua para istri. Walaupun rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tapi kalau lisan kita rajin ngomongin orang,
Kata Rasulullah, la khaira fiha, nggak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Tidak ada kebaikan sedikit pun. Hiya min ahlin nar, dia ahli neraka. Ya Allah. Ahli neraka. Tapi diteruskan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tapi ada satu lagi. Ada fulanah, dia sholatul maktubah, cuman sholat 5 waktu. Sedekahnya tidak seberapa, tapi dia tidak pernah ngomongin tetangga. Kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah, yang begini ahli syurga. Allah. Aduh, dapat berapa kunci itu udah ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang buruk-buruk tadi. Dan Kiai mohon ditambahin ilmunya Kiai. Ini jangan sampai istri-istri kita di rumah jadi ahli nar, nauzubillah min zalik. Dan ahli sorga mudah-mudahan. Silakan Kiai. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Rasulullah pulang Isra Mi'raj, beliau cerita tentang perjalanan tersebut kepada para sahabat. Kata Nabi, saudara-saudara, semalam saya Isra Mi'raj, diperlihatkan di antara perjalanan saya itu penghuni neraka. Sahabat antusias. Isinya bagaimana ya Rasulullah? Isinya dari golongan manusia. Makin antusias sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah? Paling banyak perempuan. Oi. Ya. Paling banyak perempuan. Sahabat nanya, apa mereka enggak sholat? Oh, rajinan dia sama lakinya. Sholat sunnah, dia kerjain. Rajinan dia sama lakinya. Apa tuh perempuan jarang enggak pernah ngaji ya Rasul? Rajinan dia sama lakinya. Kemana aja pengajian diuber, kemana aja pengajian diikutin. Sampai seragamnya macam-macam. Apa mereka enggak puasa? Rajinan dia. Loh, kenapa mereka lebih banyak masuk neraka ya Rasulullah? Hunna yakfurnal asir. Mereka kurang bersyukur. Tadi yang dikatakan ustazah tuh. Mereka kurang bersyukur kepada Allah dan kurang berterima kasih sama lakinya. Kurang berterima kasih sama lakinya. Bagaimana caranya? Nih pergi kemana-mana izin sama lakinya, cium tangan suaminya. Tadi mau ke studio izin gak sama lakinya nih? Cium tangan suaminya? Boro-boro. Maaf, kadang-kadang istri zaman sekarang menuntut emansipasi wanita. Jangankan minta izin sama suami, pergi ngeloyor. Ngeloyor tahu ngeloyor? Ngeluyur. Selonong boy. Bahkan merintah. Bang, gue mau kondangan dulu ntaran. No jemuran kalau hujan lo angkatin. Ya Allah, benar-benar itu. Benar-benar. Hunna yakfurnal asir. Kufur nikmat. Tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dan tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada suami. Dah. Jadilah seorang istri yang mendapat ridho dari suami. Karena begini, ridho seorang anak, sorganya seorang anak di bawah telapak kaki ibu. Tapi sorganya seorang istri ada pada keridhaan suami. Saya menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah Sifa. Dalam satu kesempatan baginda Nabi mengatakan begini, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah min ayyi babin. Wa fi riwayatin akhar, terserah dari pintu mana saja. Ayyu babin. Konteksnya begini. Kalau istri meninggal dunia, lalu suaminya ridho dengan apa yang pernah dikerjakan oleh istri, jaminannya istri itu masuk sorga dari pintu mana aja. Ada babul royan, ada babul haj wal umroh, ada babul siap.
Banyak macam-macam pintu sorga. Istri yang mendapat ridho dari suami dipersilakan milih lewat pintu mana aja. Enak apa enggak? Jangan keluh lidah mengucapkan terima kasih sama suami. Sebab tadi itu saya katakan sorga istri ada pada keridhaan suami. Semua perempuan bisa jadi istri, tapi enggak semua istri bisa jadi pendamping. Nah, jadilah kita ini para istri, ibu-ibu para istri ini jadi pendamping buat suaminya. Kenapa? Ujung-ujungannya dapat ridho suami, jalan ke sorga terbuka. Bagaimana caranya? Pertama, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada suami. Yang kedua, baginda Nabi mengatakan, jadilah istri yang selalu dirindukan sama suami. Bagaimana caranya? Kalau suami ngeliat, menimbulkan perasaan senang di hati suami, dandan yang kece. Jangan dilihat sama suami, daster melulu. Iya, udah gitu lempengan ketek bolong lagi. Lempengan perut dijahit lagi sama peniti. Kalau dilihat oleh suami, menyenangkan. Kemana-mana suami kalau kayak begitu istrinya tuh pasti ngangenin suami. Di kantor, bentar-bentar suami udah ingat ke rumah. Kenapa? Istrinya dipandang menyenangkan suami. Yang kedua, kalau diperintah sama suami, dia menaati. Jangan merengkal. Merengkal bahasa anak kampung saya Kebayoran Baru tuh. Jangan nolak melulu. Kalau diperintah, selama perintah itu tidak melanggar ajaran Allah, kerjakan. Bu, tolong ambilkan saya uang di dompet 20.000. Istri ambilin. Tapi kalau istri yang bijaksana dan penurut, dia nggak ngambilin uangnya 20.000, tapi dompetnya dibawain sama ke suami. Ini penting loh. Jangan jadi istri nyeloncong. Nggak diperintah ngambil duit, suami pergi mandi, dompetnya acak-acakan. Mudah-mudahan kita semua, ibu yang di rumah, ibu yang di studio, menjadi istri yang solehah. Amin. Masya Allah, mudah-mudahan bini saya dengar di rumah ini. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Dan saat lagi kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق الله العظيم.